Kalau kita balik lagi soal masalah RKAB tadi ya, mungkin saat ini kan masih banyak perusahaan yang juga belum mendapatkan persetujuan RKAB ya. Sebenarnya apa sih kendalanya gitu dan yang diharapkan para pelaku usaha sendiri dalam proses pengajuan dan persetujuan RKAB ini seperti apa ya Mbak Gita? Oke, jadi kalau RKB ini kan harus kita bagi dua ya permasalahannya ya. Kalau kami dari anggota itu kan memang sempat di awal ada yang melaporkan ada kendala dalam persetujuan RKAB. Tapi pertama yang harus kita pahami adalah RKAB ini sudah diberikan sementara berdasarkan RKAB yang sebelumnya yang 3 tahunan untuk sampai tanggal 31 Maret. Dan sejauh ini kami mendata di anggota kami itu rata-rata sudah oke. Tapi walaupun mungkin ada yang tidak di luar ini pada dasarnya itu kan kewenangan pemerintah ya Mbak ya. Jadi mungkin ini akan berhubungan dengan verifikasi dari rencana kerja secara keseluruhan itu. Ada juga cadangan, teknik operasi, masalah lingkungan dan kepatuhan. Jadi ini semua masih diproses dan ada penyesuaian dengan target produksi tadi yang mungkin ini semua saling terkoneksi satu sama lain. Nah, jadi mungkin di lapangan juga kendala yang sering muncul ketika RKAB itu belum disetujui, ada perubahan kebijakan atau parameter yang seperti saya sebutkan, penyesuaian kuota tadi yang membuat dokumen jadi perlu direvisi. Terus ada lagi kelengkapan konsistensi dokumen terkait data teknis, rencana tambang, reklamasi, sampai sinkron sistem. Jadi waktu dan proses juga berpengaruh karena volume pengajuan yang besar dan kebutuhan untuk evaluasi itu sendiri. Yang penting kan kita butuh ya dunia usaha ini kepastian kapan sih keputusan final sebelum keluar dan kita harapkan RKAB yang jadi payung nih untuk kontrak produksi dan kontraktor sampai penjualan ini bisa segera disetujui atau diumumkan sebelum 31 Maret karena ini menjadi dasar dari semuanya. Tapi sebagai asosiasi juga kita juga menghargai dan masih menunggu karena ini semua on proses Mbak. Jadi Oke. kita tunggu saja sampai sebelum 31 Maret. Jadi prosesnya masih kita tunggu kurang lebih sekitar hampir 3 bulanan berarti ya kalau sampai 31 Maret 2026 ini ya Ya, Mbak Gita ya. semoga nggak sampai di Oke. situ ya Mbak ya karena itu kan sudah memotong 3 bulan Betul. pertama dan itu akan mempengaruhi nih Mhm. untuk semuanya ke semua karena kan kalau RKAB nih Mbak ya misalnya RKAB belum final jadi maka perusahaan itu kan cenderung akan menahan sebagian aktivitas ya Yes. itu akan ya kan mulai dari misalnya ada yang mau buka pit baru otomatis nggak bisa terus mau mobilisasi alat otomatis nggak bisa sampai komitmen untuk misalnya penjualan spot itu kan nggak bisa gitu loh jadi kita ngelihat bahwa 31 sekalipun kita sangat berterima kasih nih sudah bisa tetap melakukan kegiatan sampai 31 Maret 2026 tapi di sisa waktu selanjutnya itu tidak kalah penting agar nanti RKAB bisa segera direalisasikan gitu loh. Oke, harapannya menuju ke sana ya, karena efeknya, multiplier efeknya sangat-sangat akan Ya, kemana-mana ya, Mbak Gita ya. ya, dan kebijakan RKB itu kan membantu intinya apa ya, menjaga operasi untuk berjalan sih Mbak. Walaupun sifatnya sementara, tapi tidak bisa ini kalau kita bicara yang tadi soal RKB yang maksimal 25% ya sampai 31 Maret. Kita oke kebijakan ini bisa nih membantu operasi agar tetap berjalan. Tapi ini sifatnya balik lagi sementara, nggak bisa menggantikan kepastian dari RKAB penuh gitu. Jadi tentu saja pada praktiknya ruang 25% tersebut akan sangat terbatas dan nggak cukup untuk mendukung perencanaan produksi tahunan yang saya bilang tadi pembentukan kontrak termasuk pengaturan tenaga kerja sampai alat berat. Jadi kalau kepastian RKAB tidak disegera diperoleh tentu saja eh, berpotensinya ini akan kemana-mana Mhm, dan mhm. mungkin produksi nasional juga berpotensi tertahan atau tidak optimal. Oke. Tapi bukan langsung berhenti ya, tapi penundaan di awal periode seperti itu. Memang banyak sekali ya hal-hal domestik di batu bara ini ya Mbak Gita ya, yang memang harus diselesaikan satu persatu, menunggu menanti begitu ya. Dan mudah-mudahan ini akan cukup bisa berdampak nantinya lebih baik lagi. Nah, belum lagi ada soal masalah bea keluar. Ini kan juga one of the kebijakan baru lagi ya. Bea keluar ini seperti apa nih gambarannya kalau dari APBI? Comparisons dari berbagai atau beberapa komoditi lainnya, emas termasuk di dalamnya. Ini seperti apa nih? Bisa menekan ekspor atau justru malah mendorong penyesuaian strategi bisnis perusahaan nih Mbak Gita? Oke. Jadi kalau kita secara umum ya memandang penerapan biaya keluar ini sebagai kebijakan yang perlu banget ditermatin karena
terutama di tengah kondisi pasar global yang masih fluktuatif dan tekanan yang dihadapi industri sepanjang tahun 2025 kemarin. Jadi saya sampai ya karena biaya keluar tuh berpotensi jadi faktor biaya tambahan udah pasti. Ya. Pemerintah tuh kan memang lagi kita tahu lah tengah membahas skema gitu ya, tergantung level harga dan kita sangat appreciate. Jadi kalau biaya bertambah tentu saja respon bisnis ini biasanya bukan satu tapi ada kombinasi. Termasuk kita ya saat ini sudah dilakukan ya efisiensi biaya dan optimalisasi logistik. Jadi kalau jangka pendek tambahan beban ini ya berpotensi menekan kinerja ekspor walaupun kita secara asosiasi juga ketika ini diterapkan sebagai windfall profit tidak masalah di saat harga sedang naik tentu saja Mhm. pemerintah punya Mhm. hak untuk mengenakan biaya keluar ini Mbak. Mhm. Sudah pernah disampaikan atau diajak ngobrol gitu terkait ini para pelaku di pertambangan batu bara khususnya Mbak Gita, apakah sudah pernah diajak duduk bersama berdiskusi terkait mengenai hal ini, apalagi kalau kita bandingkan dengan harga batu bara globalnya ya yang cukup lumayan tertekan dalam 1 tahun terakhir gitu ya, lebih banyak tertekan, ini seperti apa Mbak Gita? Secara prinsipal sih kami terus berupaya untuk bisa menyampaikan aspirasi kami, terutama ke prinsipal kami, ke Direktorat Jenderal Minerba, dan termasuk dengan apa sih kondisinya yang tentu saja juga mereka tahu bahwa di pasar seperti apa. Tapi untuk hal yang lain, penyampaian-penyampaian seperti komunikasi seperti ini juga terus kami lakukan. Yang pada dasarnya juga kami tetap akan mengikuti setiap kebijakan pemerintah, kebijakan fiskal dan segala macamnya. Tapi memang kalau skemanya diterapkan tidak berdasarkan kondisi harga pasar atau diterapkan di saat kondisi harga sedang melemah, itu rasa-rasanya akan kontraproduktif dengan kondisi kita.